Kerusuhan terjadi antara aparat dan warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Hal ini dipicu saat petugas melakukan pengukuran lahan proyek Rempang Eco City. Proyek strategis nasional yang pengelolaannya diserahkan Badan Pengusahaan Batam kepada PT Makmur Elok Graha ini digadang-gadang bisa menarik investasi hingga 381 triliun pada 2080. Warga Rempang yang menolak rencana relokasi meminta pemerintah menyetop penggusuran terhadap 16 kampung adat di Pulau Rempang. Gimana tanggapan para bakal capres soal konflik di Rempang? Begini kata Anies. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Ganjar sama Prabowo sih memang belum bersuara terkait konflik di Rempang ini, tapi coba kita cek gimana rekam jejak para bakal capres di isu-isu agraria. Anies Baswedan. Waktu menjabat Gubernur DKI, Anies dapat rapor merah loh di isu ini. Rapor ini dibuat sama LBH Jakarta pada 2021 lalu. LBH kasih nilai buruk pada kinerja Anies di tahun keempat kepemimpinannya di DKI. Salah satu dari 10 poin yang dinilai jeblok sama LBH adalah di isu agraria. Kata LBH, warga Jakarta masih dihantui penggusuran saat DKI dinahkodai Anies. Dalam menjalankan roda pemerintahannya misalnya, Anies masih mempertahankan Pergub nomor 207 tahun 2016. Pergub warisan era Basuki Cahayapurnama ini dipakai Anies buat jadi landasan penggusuran warga di Jakarta. Sebanyak 550 keluarga harus angkat kaki dari Kampung Bayam. Wilayah ini jadi tempat dibangunnya Jakarta International Stadium. Rusun yang disediakan pemerintah tak bisa diakses warga lantaran tarifnya disebut mahal. Contoh lainnya, penggusuran paksa terhadap warga Menteng dalam Tebet, Jakarta Selatan. Penggusuran ini dilakukan dengan dalih program penanganan banjir. Pemprov DKI menyebut warga yang tinggal di wilayah ini enggak punya izin. Kata LBH Jakarta, 81% penggusuran di era Anies dilakukan secara sepihak, dan 77% diantaranya berakhir tanpa solusi bagi korban. Waktu masih jadi gubernur, Anies meresponnya dengan bilang gini, Ganjar Pranowo. Omong-omong soal konflik agraria dan sengketa lahan, baca pres yang satu ini enggak bakal bisa lepas dari dua sorotan. Apa itu? Yap, konflik di Kendeng dan Wadas. Sejumlah warga Kendeng dan pegiat lingkungan menilai kebijakan Ganjar yang mengizinkan beroperasinya pabrik semen di Kendeng adalah bentuk penggusuran terhadap ratusan petani. Pabrik semen dianggap telah mencemari sumber air, ekosistem, dan merenggut mata pencarian para petani. Protes ratusan petani ini ditandai aksi ikonik menyemen kaki di depan Istana Negara. Konflik lainnya, penolakan warga terhadap penambangan batu andesit dan pembangunan bendungan bener di Wadas, Kabupaten Purworejo. Konflik itu mengemuka pada awal 2022 setelah tindakan represif aparat terhadap warga di Wadas terekam dalam sebuah video yang beredar luas. Serupa dengan proyek di Rempang, Bendungan Wadas merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Proyek ini berpotensi merusak 28 titik sumber mata air warga desa dan kerusakan lahan pertanian. Mas Ganjar, gimana kasus Wadas? Ketua kelompok penolaknya sudah menerima dan mendapatkan ganti untung 11 miliar. Saya komunikasi sama Pak Presiden, Pak Jokowi. Udah Pak Gub, silahkan diteruskan. Izin Pak. Skim ganti ruginya ini bagus banget Pak. Itu akan memudahkan kami untuk berbicara dengan mereka. Dan sekarang 100% semua sudah diukur lahannya. Prabowo Subianto. Di isu agraria, kepemilikan ratusan ribu hektar lahan oleh Prabowo di Aceh dan Kalimantan menjadi satu di antara isu agraria yang kerap disorot. Prabowo tercatat menguasai lahan sekitar 361.983 hektar. Lahan berukuran jumbo ini tersebar di Aceh dan Kalimantan Timur.
kasus lain, pada 2020, Prabowo mendapat tugas dari Presiden Jokowi mengurusi proyek food estate di Sumatera dan Kalimantan. Namun, proyek ini menuai kritik lantaran banyak yang terbengkalai. Bahkan, proyek ambisius ini dilaporkan berjalan sebelum AMDAL terbit. Sebagian proyek ini berujung dengan pembukaan lahan pertanian yang mengubah fungsi hutan sehingga banyak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Setiap proyek pembangunan pasti ada konsekuensinya. Yang jadi korban rakyat, Pak. Harus kita mitigasi, harus kita lindungi rakyat. Tapi jangan ada masalah, ada konsekuensi, jadi jangan berbuat. Kami mendalami setiap momentum politik Indonesia. Itu rakyat memang dikasih harapan. Tetapi setiap momentum politik itu juga sebenarnya kekayaan alam Indonesia itu diserahkan oleh pemerintah kepada korporasi. Investasi di sektor sumber daya alam adalah peluang sumber logistik mereka dalam kontestasi politik.